Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Malang membeli alpukat. Loh. Membeli alpukat. Pergi bersama orang berdasi. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini yang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini kita akan mengikuti diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Alim SPD, UPT Satuan Pendidikan SDN Kalirjo, CG Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Sebelum kita mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Alim, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan sejenak mengheningkan cipta. Itu sama lagu. Suara. Kamu Kak Alim. Bisa sendiri langsung ini kok enak ya. Ini kamu ya kok dibalenin lah. Dibalenin lah. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada siang hari ini, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, marilah kita melakukan ice breaking sejenak, Bapak Ibu guru. Bisa on cam sebentar. Oke, monggo yang lain bisa on cam sebentar. Siap, G? Kita ice breakingnya menirukan apa yang saya bukan menirukan ucapan, tapi menirukan dengan gerakan. Misalkan, G, saya bilang satu, Bapak Ibu menunjukkan angka satu dengan seperti ini. Satu. Ketika dua, dua. Menunjukkan angka dua. Ketika tiga, tiga. Seperti ini. Paham Bapak Ibu? Paham, Oke. Bu. Paham. Sekarang kita menggunakannya bukan dengan jari, tapi dengan gerakan kepala. Jadi ketika saya mengucapkan satu, dua, kepalanya digelengkan ke angka dua, membentuk angka dua. Siap? Siap. Bisa, Bapak Ibu. Siap ya?
Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Sekalian olahraga ya, Pak Sin. 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bagaimana? Semangat apa pusing? Semangat campur pusing. Oke, terima kasih. Eh, selanjutnya saya bacakan kesepakatan belajar kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Jadi mohon Bapak Ibu guru bisa memberikan tanggapan atau komentarnya. Yang kedua, raise hand dulu apabila ingin berpendapat Bapak Ibu guru sekalian. Untuk kesepakatan belajar yang ketiga yaitu saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bagaimana dengan kesepakatan belajar kita? Apa ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu atau sudah sepakat? Oke, bisa dilanjutkan, G. Nggih. Siap. Kalau begitu langsung saja kita ikuti acara kita pada siang hari ini yaitu desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Alim, CGB Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Selamat mengikuti. Monggo Bapak Alim.
Monggo Bapak Ibu guru bisa memberikan jawabannya dengan raise hand. Oke, ada Ibu Miftahul Rohmah. Monggo Bu Miftah disampaikan jawabnya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat yang dilakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Memberikan hukuman, memberikan teguran, ataukah memberikan restitusi kepada murid tersebut? Monggo disampaikan pendapatnya Bu Miftah. Mic-nya bisa di-on-kan terlebih dahulu, Ibu. Miftah, mic-nya bisa di-on-kan dulu. Izin menjawab Mungkin bisa yang akan cari dulu, nggih. kan ketika Pak Ari sudah unmute aturan ada soalnya. memberikan teguran pada siswa tersebut Halo? sudah terdengar. Oh, nggih. Bu Miftah, monggo. Nah, nggih, bisa on mic, on cam Ibu, Jika diulangi ada siswa yang melanggar jawabannya. aturan, yang pertama saya akan memberikan teguran kepada siswa tersebut atas kesalahan yang dibuatnya. Terima kasih. Oh, nggih, diulangi mawon. Bisa, mungkin bisa diulang biar Apakah perlu diulangi lagi, Bu? Oh, diulangi, baik. Baik, yang akan saya lakukan ketika ada siswa yang melanggar aturan adalah yang pertama, teguran kepada siswa tersebut agar siswa tersebut mengetahui apa kesalahan yang dilakukannya. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Bu Miftah. Selanjutnya ada Pak Riki Ari. Monggo Pak Riki bisa menyampaikan jawaban atas pertanyaan pemantik yang sudah disampaikan, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Menurut saya pertanyaan pemantik tersebut, jawaban dari saya yaitu pastinya memberikan teguran terlebih dahulu apa kesalahan siswa tersebut. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan hukuman, melainkan kita menegur dahulu, menasehati dulu apa yang dia lakukan, kesalahannya apa, kita berikan teguran, kesalahannya apa, kekurangannya apa, dan kita ya juga harus memberikan contoh yang baik dulu juga, mulai dari diri dulu kita, memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita, sehingga sebelum kita menegur siswa kita harus melihat kita diri sendiri. Kita melihat diri kita sendiri dulu, apakah kita sudah benar, apakah kita sudah baik. Kalaupun nanti ada siswa yang melanggar dan siswa tersebut terkadang istilahnya banggel gitu ya. Kadang yang lupa guru lo, ya koyo ngono. Nah, jadinya kita harus memberi contoh yang baik dulu. Setelah itu kalaupun ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita tegur dahulu, jangan memberi hukuman. Jadinya biar siswa tersebut tidak akan memiliki rasa benci. Terkadang siswa kalau kita beri hukuman langsung, itu kadang anak itu kadang merasa takut dengan kita, benci dengan kita. Jadinya kita tidak enak kalau dibenci dengan murid itu. Kita merasa bersalah terkadang kalau kita itu dibenci dengan murid, apalagi ditakuti. Kan kita di zaman sekarang kan ada namanya sekolah ramah anak. Jadi kita harus benar-benar ramah kepada anak. Ya itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Riki Ari. Luar biasa sekali tanggapannya Bapak. Jadi kita ketika menghadapi murid yang melanggar aturan itu tidak harus langsung memberikan hukuman, gitu Bapak. Pertama kita memberikan teguran dulu agar mereka itu bisa menyadari akan kesalahannya. Seperti itu, nggih Pak. Nggih. Luar biasa sekali. Selanjutnya di sini bisa disampaikan tanggapan atas pertanyaan pemantik yang telah disampaikan, Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan peraturan, sebaiknya kita melakukan restitusi seperti yang dijelaskan oleh rekan kita Bapak Alim, Ibu. Bahwasannya apabila siswa itu melakukan kesalahan, dia dengan sendirinya menyadari apa yang telah ia lakukan. Atau yang dia perbuat. Putus. Oh iya, Bapak. Iya, saya ulangi Bapak. Gini ya, Mungkin apabila mic-nya bisa ada didekatkan. siswa yang melakukan Iya. kesalahan atau melanggar aturan, sebaiknya kita melakukan restitusi seperti yang dilakukan oleh yang dijelaskan oleh Bapak Alim atau rekan kita. Dengan melakukan restitusi, bahwasannya siswa itu telah menyadari dan dari kesalahan yang telah ia perbuat. Sampun, Bapak. Oke. Terima kasih Bu Manani. Monggo Bapak Ibu, sudah cukup ataukah masih ada yang ingin memberikan tanggapannya? Sepertinya sudah cukup mungkin. Apa bisa dilanjut, Pak Alim? Oke, monggo bisa dilanjutkan Pak Alim.
Monggo, ada yang raise hand Bu Miftah. Apakah ingin menjawab lagi, Bu? Bu Miftahur Rohmah. Monggo yang ingin menyampaikan tanggapan atas pertanyaan pemantik yang disampaikan, yaitu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Monggo. Silakan memberikan tanggapannya Bapak Ibu dengan raise hand terlebih dahulu. Izin menjawab, Bu. Oh, inggih, monggo Bu Miftah dipersilakan. Menurut saya kurang setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno. Karena meskipun Iva telah melakukan kesalahan, tetapi tidak sebaiknya Pak Seno menghukum Iva. Sehingga Iva ditertawakan oleh teman-temannya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali Bu Miftah. Luar biasa sekali. Memang ketika ada murid yang melakukan kesalahan, tidak seharusnya kita itu langsung menghukum, nggih. Kadang kita harus mengingatkan terlebih dahulu, menegurnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya bisa menyampaikan pendapatnya dengan raise hand terlebih dahulu. Monggo Ibu, Bapak dipersilakan raise hand dulu. Di sini ada Ibu Titin Indrawati. Monggo Bu Titin bisa disampaikan pendapatnya Ibu. Bentar, lah, baru putus Bu Titin. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Tuti sama Pak Alim. Kalau menurut saya tindakan Pak Seno ada benarnya juga. Karena meskipun Iva kurang menguasai pelajaran, Pak, seharusnya ia tetap memperhatikan Pak Seno saat menerangkan, bukan malah berdiam diri. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Titin. Tanggapannya luar biasa sekali. Memang kita sebagai murid juga harus memperhatikan guru ya. Karena ketika ada guru menerangkan itu butuh diperhatikan juga. Di sini ada Bapak Riki Ari. Monggo Pak Riki bisa disampaikan pendapatnya Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tindakan Pak Seno itu menurut saya kurang begitu setuju karena beliau yang pertama telah membuat malu muridnya yang melakukan kesalahan di depan teman-temannya karena itu termasuk perbuatan yang kurang baik. Kalau meskipun ada murid melakukan kesalahan, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jangan langsung membuat murid menjadi malu di depan murid-muridnya. Apalagi sampai menghukum di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Itu bukan suatu solusi menurut saya. Itu malah membuat menjadi permasalahannya lebih panjang lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, anak akan menjadi kurang semangat. Terkadang akan muncul sifat rasa benci, tidak suka dengan guru itu tersebut. Jadinya anak itu semakin minat belajarnya akan kurang dengan perilaku guru tersebut. Itu saja menurut saya dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ari, tanggapan yang sangat luar biasa sekali. Ketika ada siswa yang salah atau melanggar aturan atau melakukan kesalahan, tidak seharusnya langsung menghukum agar kita itu juga tidak dibenci oleh siswa kita. Juga mereka tidak akan menurunkan semangat belajar mereka. Tentunya kita harus tetap memberikan semangat agar mereka tetap mau belajar. Oke, terima kasih. Masih ada lagi kah yang ingin memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap pertanyaan pemantik tersebut?
Lanjut, Atau Mbak, sudah lanjut. cukup? Oke. Mas Kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Husnul, Pak. Mungkin Bu Husnul bisa memberikan tanggapan, Pak. Ibu Husnul Khotimah. Ngapunten Pak, masih baru bergabung ini belum tahu jelas materinya. Monggo dilanjut dulu biar saya lebih paham. Dilanjut Pak Alem. Sampun, sudah. Di saya sudah berubah. Di Bapak Ibu apakah Belum muncul Pak. Belum, Bu. sudah berubah atau Tidak belum? muncul. Tidak Slide-nya. muncul, slide-nya tidak muncul. Itu Sandra. Masih mungkin jaringan ya. Berarti bisa kan ini selalu. Apa, Fe? Eh, merasa bersalah, Pak.
pembuat merasa bersalah. Iya Pak, itu juga saya sependapat dengan Pak Riki kalau menurut saya itu saya kecewa sekali dengan kamu itu juga pembuat rasa bersalah juga. Mantap Ibu Husnul. Oke. Iya. Terima kasih waktunya Pak Alim. Menurut saya pernyataan tersebut mencerminkan posisi Oh, balik nang ndi? sebagai pemantau, Pak. Nang Polres. Saiki nafsu tiba di klinik Pratama kuwi ya. Titi suaranya masuk. PPG lah Bu. Tes, apa suara saya sudah jelas? Ah, Halo. Baik, menurut saya pernyataan tersebut mencerminkan posisi kontrol guru sebagai pemantau, Pak. Menurut saya pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya itu posisi kontrol sebagai teman. Teman Pak. Nggih. Ah, iya Pak Alim, kalau dari persepsi saya kayaknya itu pertanyaan pemantiknya kamu tidak pernah benar melakukannya, kayak gitu seolah menjas gitu Pak ya. Mungkin itu posisi penghukum kali kali Pak ya. Iya, kalau tidak salah loh Pak, mungkin itu karena dari sudut pandang saya itu kayak menjas anak-anak gitu loh. Jadi saya me saya mengasumsikan mungkin mungkin itu di posisi penghukum, kayak gitu. Terima kasih Pak Ali.
Saya Pak Alim. Itu sudah terlihat jelas Pak Alim ya kayaknya di posisi manajer itu Pak ya. Oke. Nggih, menambahkan dari Bu Husnul, saya sepakat bahwasanya itu adalah posisi sebagai manajer karena di dalam pernyataan tersebut membangun siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi membangun solutif untuk meningkatkan motivasi. Ya, meningkatkan motivasinya secara intrinsik. Jadi dia akan memperbaiki permasalahannya karena dari dalam dirinya, bukan karena takut akan hukuman dan seterusnya. Terima kasih. Sepertinya itu sebagai teman, Pak. Teman. Iya. Ya, terima kasih Bapak Alim kesempatannya.
Ini pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Iya, pernah, Pak. Contohnya, saya di kelas itu memberikan stiker emoticon. Misalkan si anak ini ulangannya itu nilainya di atas KKM, saya akan memberikan stiker emoticon senyum. Seperti itu, Bapak. Di atas KKM, kalau nilainya di atas KKM, saya kasih stiker senyum. Betul, iya. Dan itu ditempel di bukunya. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan? Kalau saya pastinya pernah, Pak. Saya memberikan sertifikat. Saya buat sertifikat yang bertanda tangan kepala sekolah dengan kategori-kategori bermacam-macam, Pak. Ada yang religius, ada yang kategori mandiri, ada yang kategori gotong royong, ada yang kategori cinta lingkungan, peduli lingkungan. Jadinya anak-anak itu bisa termotivasi, Pak, dengan kita memberikan penghargaan kepada murid-murid kita yang memiliki kepedulian yang sangat kuat. Jadinya saya pernah memberikan penghargaan tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan berprestasi sih, Pak. Meskipun nilainya biasa, tapi nilai karakternya, Pak. Saya menilai juga nilai karakternya, tidak hanya nilai akademiknya, Pak, tapi juga nilai karakternya. Itu, Pak. Mungkin saya pengalaman yang agak berbeda, Pak Alim. Dulu pernah dalam suatu minggu saya berencana meningkatkan motivasi belajar anak-anak saya di kelas itu membeli beberapa coklat untuk memberikan hadiah kepada anak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik pada yang saya berikan. Nah, ada itu motivasi mereka sangat bagus. Mereka tekun menjelaskan paparan dan mereka Oh ya, maaf, memberikan Pak. umpan balik. Maaf, Pak. Selanjutnya beberapa hari kemudian saya kehabisan stok coklat, Pak. Saya kehabisan stok coklat untuk sebagai apresiasi atau hadiah kepada anak yang aktif dalam belajar. Nah, di situ mereka protes, Pak. Di situ mereka protes, juga mereka karena tidak ada hadiah atau apresiasi, fokus mereka berkurang daripada minggu sebelumnya. Ya, itu pengalaman yang pernah saya lakukan, Pak. Jadi mereka semangat untuk belajar karena saya janjikan dia. Mungkin itu yang bisa saya sharing pengalaman saya. Terima kasih.
Suaranya tidak terdengar, Pak, videonya. Iya, ya apa ya? Gue. Lanjut. Sudah cukup tayangan videonya, Pak Alim. Oke. Mungkin Pak Alim bisa cerita videonya itu lagi ngapain. Hah? Atau coba Pak Alim, restitusi. Merestitusi monitor Pak Alim. Pak Alim. Ini video restitusi yang dilakukan oleh Bapak Abdul Alim bersama siswanya yang sedang melakukan kesalahan atau sedang bertengkar. Oke, bisa saya lanjutkan nggih Bapak Ibu? Oke, lanjut. Saya menanggapi terkait penerapan budaya positif di sekolah, Pak Alim. Berbagi pengalaman saja bahwasanya saya mencoba menerapkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa, Pak Alim, dilakukan secara individu. Jadi penerapan
budaya tersebut harus melibatkan semua warga sekolah, Pak Alim. Jadi kita berkolaborasi antara kepala sekolah, urusan sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, dan juga orang tua. Karena kalau kita sendiri melakukan implementasi budaya positif, tapi rekan-rekan kita yang lain tidak menerapkan juga, saya rasa itu akan sia-sia, begitu Pak Alim. Jadi kita harus berkolaborasi, bergerak bersama, mewujudkan program budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Kalau saya yang memimpin doa, saya sungkan sama Pak Muklisin, Pak Alim. Mungkin sebaiknya Ustadz Muklisin yang menutup kegiatan hari ini dengan memimpin berdoa, Pak Alim. Ustadz Muklisin. Langsung saja kepada Gus Yuda. Sekaligus Mini Sepo bisa, Bu Tutik bisa. Mboten pun Ustadz Muklisin mawon. Amin. Nggih, langsung mawon. Gus Yuda utawi Bunyai Tutik mandi yang kali ini, Bu. Monggo Ustadz Sin, monggo amin. Monggo. Amin. Gus Yuda monggo. Amin. Napa Bunyai Tutik niku sami mawon. Amin. Nggih pun. Monggo saya sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, Bapak Ibu guru hebat semuanya, marilah kita agar acara ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua, marilah kita bacakan Al-Fatihah supaya ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihahnya. Demikianlah pemaparan diseminasi dari Bapak Abdul Alim, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sami-sami. Nggak ada foto bareng, Pak? Foto bareng, Foto Pak. bareng dulu, Ta hentikan dulu ya. Foto bareng dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat anak-anak? Sehat. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan atau tata tertib. Biasanya kan kalau di sekolah ada peraturan dan tata tertib. Ya, misalkan peraturan tidak boleh datang terlambat. Ya, itu termasuk tata tertib. Ya, kita sekarang membuat keyakinan kelas. Kenapa Pak mau keyakinan kelas? Karena kita harus meyakini bahwa kita bisa melakukannya di kelas 5 ya. Nanti pembuatan keyakinan kelas itu kalian
tidak boleh memakai kalimat kata negatif, kalimat negatif. Contohnya kalimat negatif itu apa aja, Pak? Contohnya tidak boleh dilarang. Ya, tidak boleh. Jangan. Itu termasuk kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh terlambat. Itu termasuk kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas harus pakai kalimat positif. Tidak boleh terlambat. Kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Misalkan peraturannya tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya jujur. Belajar dengan jujur. Bisa nanti Pak Alem bagi sticky note satu-satu, kalian tulis keyakinan kelas menurut kalian. Bisa? Satu saja. Misalkan nanti ada yang ganda, misalkan si A jawab jujur, si B jawab jujur. Kita pilih satu saja ya, yang kita nanti sepakati. Nah, di sini kalian bisa membuat kotak keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas yang kalian tulis, kalian tempelkan di papan. Lalu kita seleksi bersama untuk dijadikan keyakinan kelas. Bisa nggak? Kita lalu bagi kertas ini. Sudah dapat semua? Sudah. Tahu nggak? Pinter. Sekarang kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian usulkan. Ya, saya kasih waktu 10. Hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, Nara? Sudah. Tepuk tangan dulu. Apa? Dengarkan. Keyakinan kelas yang kalian tulis, sekarang kalian tempelkan satu-satu di kotak keyakinan kelas yang sudah paling buat. Sini dulu. Ditempel. Tidak, biar tidak. Sini dulu ayo. Ditempel. Pak, balik ya, Pak. Apa? Ditempel. Ayo. Ayo nak, ditempel. Sudah semua?
Sudah semua? Ada yang belum? Ya, sekarang tunggu. Siapa itu bilang siapa? Oh. Oke, sudah semua? Tepuk tangan buat kita. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, kita seleksi. Kita buat keyakinan kelas. Tadi Pak Guru bilang kalau ada dua yang sama, kita pilih salah satu ya. Kita seleksi ya. Yang pertama harus semangat. Ya, ini ada dua. Ini saling menghargai. Nah, sekarang sudah paling seleksi yang ganda, paling sisihkan di sini kita pakai yang satu ya, yang anak ya. Kita baca bersama ya. Yang pertama harus semangat. Nanti keyakinan kelas yang sudah kita buat ini kita lakukan dengan sepenuh hati ya. Yang pertama harus semangat, yang kedua saling menghargai, yang ketiga rajin sekolah, yang keempat harus tepat waktu, yang kelima tidak boleh, yang kelima saling menghargai, menjaga kebersihan, mendengarkan guru, saling toleransi. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kesembilan keyakinan kelas ini nanti paling buat banner kita taruh di dalam kelas. Siapa Pak yang melakukan ini? Yang melaksanakan ini? Siapa? Semua warga kelas 5 harus mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sudah? Mau melaksanakan? Mau ya? Mau melaksanakan? Jadi kita tidak boleh melanggar keyakinan kelas. Kita harus yakin bisa mengerjakan. Bisa anak? Bisa. Pinter. Cukup di sini untuk pembuatan keyakinan kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.